Taman lagi. Diandra menatap Pasko dengan tatapan penasaran. Pasko tampak terdiam dan menghentikan kata-katanya. "Kenapa, Kak?" tanya Diandra lembut. "Aku terlalu takut untuk menjalin hubungan dengannya waktu itu, Dian. Aku takut aku justru menyakitinya mengingat waktu itu aku masih bermusuhan dengan kelompok Tiger yang dipimpin oleh William dan aku punya banyak lawan," ucap Pasko. "Mereka bahkan sudah mengincar Joy. Jika mereka sampai tahu kalau aku mencintai gadis itu, maka mereka pasti akan membuat Joy ada dalam bahaya. Aku tak bisa jika Joy ada dalam bahaya, oleh karena itu aku menolaknya." Di malam ketika dia menyatakan perasaannya padaku, sejujurnya aku sangat bahagia. Namun seketika aku ingat dengan ancaman musuhku yang kala itu membawa foto Joy. Dia mengatakan akan membunuh Joy. Saat itu, aku kacau. Aku gelap mata dan akhirnya aku menghajar kelompok itu sampai tak bersisa, ucap Pasko. Aku terluka waktu itu, terlalu takut untuk memberitahukan semuanya pada Joy. Aku takut dia malah membenciku dan menjauh dari diriku karena menganggap aku monster. Aku tidak layak untuk perempuan sebaik dan selembut dia. Oleh karena itu aku menolaknya dengan kasar. Tujuanku adalah melindungi dirinya agar tidak dekat-dekat denganku, karena itu akan membahayakan dirinya, jelas Pasko. "Tapi bukankah kakak bisa menjaganya?" tanya Diandra. "Terlalu berisiko, Diandra. Aku tak berani mengambil risiko. Aku takut kehilangannya. Lebih baik aku melihatnya dari kejauhan daripada dia tidak dekat denganku tetapi dia malah tersakiti," jelas Pasko. "Bahkan aku melakukan itu juga padamu," ucap Pasko. "Pada aku, jelaskan," ucap Diandra. "Waktu itu kau ingat kan kalau kau mencari potongan foto keluarga yang kau simpan, yang foto mama terpotong? Aku menemukannya sejak saat itu. Aku tahu kalau kau adikku. Aku bahkan melakukan tes DNA dan hasilnya kita saudara kandung. Tetapi aku diam, aku terlalu takut mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Aku menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya dan butuh waktu yang lama. Aku punya banyak musuh. Aku tak bisa membuat orang-orang yang kucintai berada dalam bahaya," jelas Pasko. Jadi begitu ceritanya," ucap Diandra. "Lalu apa yang akan kakak lakukan pada Joy? Kenapa kakak tidak menjelaskan hal itu?" tanya Diandra. "Aku tak mau dia merasa bersalah, Dian." Pasko menarik kaosnya dan menunjukkan luka di pinggangnya. "Lihat ini," ucap Pasko. Mata Diandra terbelalak. Dia melihat luka bekas operasi yang memanjang di pinggang kakaknya. "Kenapa panjang sekali?" tanya Diandra. "Aku bertempur dan terkena pedang musuhku kala itu," ucap Pasko sambil menutup bekas lukanya. "Jika aku mengatakan yang sebenarnya, Joy mungkin akan menerimaku atas dasar kasihan. Aku tidak mau itu. Aku ingin dia membalas cintaku seperti saat dia pertama kali menyatakan perasaannya padaku," ucap Pasko. "Kalau begitu, kakak harus berjuang memenangkan hati Joy. Aku yakin kalian akan bersama. Dia cocok untuk muka. Dia gadis yang hebat," ucap Diandra. Aku akan berjuang. Kau tahu Kak Otnel juga menyukai Joy. Dia senang terberatku," ucap Pasko dengan wajah kesal. Diandra terkejut. Yang dia tahu Otnel masih belum bisa move on dari mantan kekasihnya. Sepertinya ini akal-akalan Kak Niel agar Kak Pasko berjuang mendapatkan hati Joy, batin Diandra. "Ya, dari yang kudengar Kak Niel itu sedang PDKT dengan Joy. Kak Niel juga punya karir dan wajah yang sama bagusnya. Jadi dia adalah saingan berat untuk muka," ucap Diandra, padahal di dalam hatinya dia sudah tersenyum licik. "Kalau kakak telat selangkah saja, Joy bisa direbut oleh Kak Niel. Dan menurutku mereka juga cocok," ucap Diandra yang menyalakan api cemburu di atas kepala Pasko. "Cak, mereka tidak cocok, Dian. Mereka tidak serasi. Joy hanya untukku," kutus Pasko dengan wajah kesal. Mana ada?" ledek Diandra. "Mereka sangat cocok tahu Kak. Kakak sih nolak cewek. Ceweknya keburu sakit hati lagi, makanya kakak jujur lebih baik daripada ditutup-tutupi gini kan jadinya. Kasihan." "Hah?" Diandra meledeknya. "Kakaknya bisa-bisan." "Cak, kau senang sekali melihatku menderita ya?" ucap Pasko dengan wajah kesal. Kapan lagi coba melihat Kak Pasko, sang leader mafia, justru dikalahkan oleh cinta? Hah? Gak oke banget sama musuhnya, selalu menang. Tiba-tiba urusan hati malah jadi Hello Kitty. Hah? Tawa wanita itu terdengar begitu riang. Pasko memijit pelipisnya, bercerita dengan Diandra memang ujung-ujungnya akan diledek seperti ini.
Mengesalkan tapi menyenangkan, begitulah wanita itu. Pokoknya Joy harus jadi milikku, tak ada yang bisa merebutnya dariku, ucap Pasco penuh tekad. Ayolah kak, kakak saja baru ditolak, goda Diandra lagi. Pasco hanya bisa mendengus kesal, sedikit kejam, tapi yang diucapkan Diandra adalah fakta. Sementara itu, di taman yang sama, Otnel sedang berkeliling di sekitar taman bunga itu. Dia menghirup dalam-dalam udara menyegarkan bunga-bunga di sana. Lagi-lagi dia menatap ke langit, air matanya hampir saja tumpah. Rasa cinta yang begitu besar membuat Otnel tak bangkit dari masa lalunya. Aku merindukanmu, Jaslyn. Aku tak bisa melepaskanmu, Jess. Gumam pria itu sambil mengadakan ke atas langit dengan mata berkaca-kaca. Masih teringat detik jelas di kepalanya detik-detik Jaslyn mengembuskan napas terakhirnya. Kekasihnya meninggal dalam pelukannya. Detik-detik saat tubuh Jaslyn dikebumikan saat perpisahan terakhir mereka. Aku tak menemukan siapapun yang persis seperti dirimu, Jess. Hanya Diandra, wanita yang memiliki kepribadian seperti dirimu, tetapi dia istri sahabatku. Kau mengatakan kalau akan ada orang yang sama persis dengan dirimu dan menggantikan dirimu, tapi tak ada, Jess. Ini sakit, ini selalu terasa sakit, ucap Otnel sambil memegang dadanya yang terasa sesak. Dia duduk di bangku taman dengan perasaan yang campur aduk. Daddy. Seorang bocah kecil dengan mata bulat yang indah berwarna biru tampak menarik-narik tangan Otnel sambil tersenyum bahagia dan melompat-lompat di dekat dokter muda itu. Merasa ada yang mengganggunya, Otnel menoleh pada seorang bocah kecil yang menarik tangannya. Siapa kau, nak? Otnel sedikit terkejut saat ada bocah yang memeluk lengannya dengan tatapan bulat dan wajah tampan yang menggemaskan. Daddy, ini Edward, Daddy, ucap bocah berusia 4 tahun itu sambil menatap Otnel dengan tatapan berbinar-binar. Daddy, no, aku bukan dedimu. Di mana orang tuamu, nak? Kenapa keluyuran sembarangan? Berbahaya, ucap Otnel seraya menatap wajah anak itu. Mata biru yang indah, rambut pirang, pipi gembul kemerahan, tubuh sehat dan wajah berseri membuat Otnel jatuh hati dengan wajah anak itu. Daddy, pokoknya Daddy Edward, seru anak lelaki itu sambil memeluk lengan Otnel dengan erat. Nah, aku bukan dedimu. Memangnya Daddy Edward kemana? Mama kamu di mana? Kenapa keluyuran begini? Kalau om orang jahat gimana kamu bisa diculik loh? Ucap Otnel. Daddy Edward jahat mau ditukal aja. Daddy pukul-pukul mom tiap hari. Hiks. Daddy buat mom sedih. Edward gak mau sama dia. Wah, anak lelaki itu menangis terseduh-seduh sambil memeluk lengan Otnel. Merasa kasihan dengan Edward, Otnel mengenung bocah kecil itu sambil menepuk punggungnya dengan lembut. Hus, lalu kamu bareng siapa kesini? Tanya Otnel. Edward lali dari mobil. Dad ama mom celai. Hiksik, sekacian mom dipukul terus sama Daddy. Edward lali dari mobil Daddy. Hiksik, Edward menangis terseduh-seduh. Edward, pekikan suara seorang terdengar menggema. Seketika tubuh bocah itu menegang, dia memeluk tubuh Otnel dengan erat sambil menyembunyikan wajahnya, dia bergetar ketakutan.